dengan orang-orang soleh sebagai obat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala senantiasa puji panjatkan kepada ilahi Rabbi dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda besar itu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo Sobat Alki sekalian, berjumpa lagi dengan saya, Bung Farhanun, dalam Kultum Ba'da Zuhur, menemani jiwamu sebelum makanmu. Ada hal yang menarik dalam buku yang bertajuk Masih Ada Rasa. Tertulis pada buku itu, pada akhirnya perjalanan hidup bukan hanya tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi tentang bagaimana hati kita tetap hidup di sepanjang perjalanan itu. Buku ini tuh ternyata ditulis oleh Ustazah Lana Salikah, yang hari ini akan menyampaikan kultum. Kepadanya, saya persilahkan. Makanya tadi teh asa kenal eta saha nu nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Farhan. Di kesempatan ini saya bukan mau menyampaikan tausiah, hanya berbagi pengalaman pahit dan manis untuk dinikmati oleh semuanya. Insya Allah tidak akan lama. Dan ini bahasan yang ingin saya sampaikan ini adalah yang sangat-sangat ringan saja, tidak berat, karena yang berat itu sudahlah itu kehidupan kita ya. Temanya adalah decluttering. Pasti udah tahu ya, decluttering ini belajar melepaskan agar hidup lebih ringan. Nah, dari temanya aja udah ringan ya. Belajar melepaskan. Melepaskan apa? Kadang hidup kan terasa penuh bukan karena aktivitas terlalu banyak sebenarnya, tapi karena terlalu banyak yang kita simpan. Misal apa? Nyimpen rasa seperti tadi yang di buku saya tulis ya. Tapi itu mah apa ya? Abstrak gitu ya. Yang nyatanya itu biasanya menumpuk barang. Akhirnya pikiran ikut sesak. Lemari baju penuh misalnya ya. Ruangan jadi sesak. Hati juga jadi terasa berat biasanya gitu. Coba nanti kalau udah ke rumah masing-masing ya. Saya juga nanti mau ke ruangan saya, mau decluttering, mau melepas yang tidak diperlukan. Sederhana sih, memilih mana yang benar-benar dibutuhkan akhirnya decluttering itu. Melepas yang hanya memenuhi ruangan tanpa manfaat. Itu misal ya, apa sih yang udah nggak kepake dalam setahun misalnya, udah ikhlaskan, lepaskan. Bukan sekedar beres-beres nantinya itu. Bukan hanya sekedar beres-beres rumah atau ruangan atau lemari, tapi juga latihan hati, latihan kita untuk tidak terikat pada hal yang sebenarnya tidak kita perlukan. Akhirnya apa yang tidak perlu kita pikirkan nggak usah dipikirin, lepaskan, bebaskan. Kenapa decluttering ini penting? Untuk kerapihan ya. Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu jamil ya, indah dan mencintai keindahan. Akhirnya kan pikiran juga tenang kalau nggak banyak mata memandang lihat-lihat segala macam gitu ya. Barang yang terlalu banyak diam-diam itu kan menguras energi. Terus setiap melihat tumpukan itu otak tuh merasa pekerjaan ini tertunda gitu. Pernah punya perasaan gitu enggak? Saat ruangan bersih kan fokusnya meningkat, mood lebih stabil, keputusan juga terasa ringan, lebih ringan gitu ya. Akhirnya kan produktivitas sering bukan soal menambah waktu, tapi mengurangi gangguan. Itu udah biasanya. Terus melatih sikap cukup dengan qanaah. Kita kan mulai sadar jadinya membeli itu bukan selalu kebutuhan, karena memiliki juga bukan selalu kebahagiaan. Ini latihan kecil ya menuju hati yang yasroh sodroh,
yang lapang, dan tidak mudah tergantung pada sesuatu hal yang tidak diperlukan gitu. Terus membuka peluang amal juga di cluttering ini. Barang yang tidak lagi kita butuhkan, tidak kita gunakan itu bisa jadi sangat berarti bagi orang lain mah ya. Sampai maaf ya, ada yang menurut saya tuh udah belel gitu ya pakaian tuh. Ternyata dipakai buat di sawah kalau orang sana mah ya. Baju lama itu bisa buat orang lain. Terus buku yang nggak kepake misalnya bisa membuka ilmu untuk orang lain. Peralatan yang tersimpan lama membantu kehidupan orang lain juga akhirnya. Nah, makanya di clothing ini berubah menjadi sedekah yang mengalir insya Allah. Kan Rasulullah juga mengajarkan ya bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling enggak itu ya yang bisa kita berikan manfaat. 2 menit lagi. Terus hubungannya dengan produktivitas dan dedikasi apa di clothing ini? Ada korelasinya ya. Korelasinya itu lebih konsisten ya, terus bisa belajar fokus, lebih bisa beribadah juga ya, karena kan nggak boleh, jangankan ketika lagi sholat ya, di depan itu harus ada penghalang ya. Nah, penghalang itu bukan hanya jarak atau penghalang saja, tapi nggak boleh terlalu banyak pandangan gitu, terlalu banyak barang atau pandangan yang bisa kita lihat. Bayangkan meja kerja rapi saat murojaah misalnya ya, atau saat kerja. Bayangkan juga kamar tuh jadi tenang untuk ibadah dan yang lainnya. Makanya di clothing ini bukan soal estetika saja ya, tapi menyiapkan lingkungan yang mendukung amaliyah ibadah kita. Terus tipsnya, ada tips untuk di clothing ini ya, mulai dari yang kecil, misalnya satu laci dulu, satu tas dulu. Di dalam tas atau dompet itu jangan terlalu banyak struk-struk yang udah lama gitu kepake, udahlah buang gitu ya. Terus misalnya di dalam satu rak misalnya jangan terlalu banyak yang nggak dipakai, udah bismillah buang-buang aja ya yang nggak perlu itu. Terus dalam hati ini tanyakan 3 hal ya, ini masih bermanfaat nggak? Kalau nggak bermanfaat, udah lepas. Atau yang terakhir, ini udah setahun atau 2 tahun, udah lama, udah buang juga. Yang rusak-rusak, dan sunatullahnya ya, kalau makan itu nggak boleh gelas atau piringnya itu yang bohek, tahu bohek nggak? Apa yang pecah dikit itu ya di pinggir-pinggirnya, nah itu tuh udah nggak boleh dipakai, makruh itu dipakainya juga, dipakai makannya juga. Terus apakah ini membantu hidup saya lebih baik gitu ya, yang misalnya ada yang udah nggak kepakai, kabel-kabel yang udah nggak kepakai, atau aksesoris nukar itu udah lepaskan, melepas beban akhirnya itu dengan seperti itu. Jadikan ini bagian dari ibadah di clothing ini sebagai amal juga. Penutupnya, saya ingin mengusulkan, silakan nanti boleh berdebat ya, tapi nggak boleh berdebat, boleh ikutan ide-ide juga. Gimana kalau agenda ini tuh dikemas jadi satu apa ya, satu program, misalnya kan ada mabit atau apa gitu ya. Nah, kalau ini mah namanya tuh karom. Karom tuh apa? Nah, nanti mungkin saya share di grup ya. Eh, Tadi itu saya nyatet di WA ya. Nah, ini mah ide aja, ide liar gitu, kalau dipakai ya mangga, kalau enggak juga nggak apa-apa. Makna karom kan secara bahasa itu eh, karoma yukarimu kariman, mulia, luhur, amanah, luhur ya, terhormat, bernilai tinggi, memiliki kebaikan. Nah, karom ini mengajarkan satu hal juga, kadang perubahan besar tidak datang dari waktu yang panjang, tetapi dari hal-hal yang kecil seperti ini, 7 menit gitu ya. Nah, ada singkatannya sebenarnya karom ini, ada filosofinya juga. Nah, nanti ya Kak, Karom itu kajian ringan online menginspirasi, kajian ringan online menginspirasi, dedetkeun we ya, paksakeun we. Singkat waktunya,
panjang manfaatnya. Seperti itu. Itu tagline-nya, singkat waktunya, panjang manfaatnya. Karom, kajian ringan atau rutin online menginspirasi. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita kembangkan dan bisa kita istiqomahkan. Wallahu a'lam. Mohon maaf lahir batin. Selamat berbeberes untuk di closing tadi sehingga kita memiliki keluasan berpikir, keluasan hati untuk memaafkan, keluasan hati untuk melepaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Ilhana. Semoga selamat. Silakan kepada Sobat Alki bisa menyempatkan nanti bukan cari waktu yang senggang ya, tapi sempatkan untuk memilah-milah barang yang sudah tidak digunakan. Sisakan rasa yang penting-penting saja, yang sudah harus dihapus, hapuskan saja dalam jiwa, juga barang-barangnya. Baik, silakan bisa buka kamera yang memungkinkan kita agendakan dulu foto bersama. Bisa lihat ke kamera, kita senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Cukup untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.